Saya percaya bahwa apapun situasinya kita tetap optimis. Kita harus tetap percaya bahwa tahun ini kita akan mengalami terobosan. Karena ketika janji Tuhan yang datang, dia tidak bisa dipengaruhi oleh dunia ini. Apapun kondisi dunia ini tidak akan bisa mempengaruhi firman. Kenapa? Karena dunia ini tidak bisa mengubah firman. Tapi firman Tuhan bisa mengubah dunia ini. Firman Tuhan yang kita percayai, saya percaya itu akan pasti terjadi. Nah, hari ini kita akan terus belajar tentang bagaimana janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Mari coba kita kembali belajar tentang kisahnya Ishak. Mari coba kita buka kitab kita dari Kejadian 26 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab jadi yang bisa menghasilkan, yang membuat dia menghasilkan 100 kali lipat, karena dia diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelum diberkati Tuhan, dia menabur. Sebelum dia menabur, dia diperintahkan Tuhan untuk menabur. Jadi cerita ini adalah kisah kekeringan yang melanda Mesir pada masa itu. Jadi mengalami kekeringan, singkat cerita dia mau keluar dari Mesir. Lalu Tuhan datang kepada dia, intervensi dia, tetap kamu di situ dan menaburlah. Tidak mudah buat kita, tidak mudah bagi orang percaya menabur di saat-saat seperti ini. Apalagi kalau disuruh menabur itu memberi perpuluhan, memberi lebih banyak lagi kepada gereja, karena gereja enggak kebagian lagi, beri lebih banyak supaya operasional gereja bisa berjalan dengan baik. Nah, semua terjadi di luar seperti itu. Tapi puji Tuhan, kita tidak mengalami hal yang sama. Karena kita tidak bergantung kepada jumlah jemaat, kita tidak bergantung kepada siapapun, kita hanya bergantung murni di tangan Tuhan. Hari-hari ini untuk menabur itu gak mudah. Saatnya Tuhan datang kepada kalian, itu suruh kalian menabur, belum tentu dia sanggup menabur. Tapi ketika Ishak mendengar dan mentaati Tuhan, dia menabur dalam keadaan bermasalah dan kekeringan. Nah, saya percaya kondisi bermasalah itu hampir sama dengan kondisi seperti sekarang ini. Semalam ada seorang hamba Tuhan ngobrol sama saya, cerita tentang kondisi sekarang gereja. Perpuluhan sudah nggak ada yang bayar, Pak. Dia bilang hidup susah. Saya iya aja. Sulit sekali untuk menabur. Tapi seandainya hari ini Tuhan suruh kita menabur, berarti ya kita menabur. Saya garis bawahi ya, saya tidak suruh kalian memberi uang kepada gereja. Nah, saya tahu pasti kebutuhan gereja pasti tercukupi. Walaupun sempat mengalami krisis, tapi saya percaya ini sudah lewat dan sudah lewat. Kita akan mengalami terobosan dan semuanya telah berlalu. Ke depan ini kita akan mengalami hal yang sangat luar biasa dan saya percaya itu akan terjadi. Nah, kalau kita perhatikan Ishak menabur di situ, dan hasilnya 100 kali lipat dalam tahun itu, bukan tahun depan. Nah, saya percaya dalam tahun ini juga kita akan menerima 100 kali lipat. Apa yang kita kerjakan secara natural akan menghasilkan super natural tahun ini juga. Ini berlalu, tunggu corona berlalu, itu tidak berpengaruh apapun yang terjadi dunia ini. Ketika firman Tuhan berkata, engkau akan menuai 100 kali lipat dalam tahun ini, tahun 2020 terjadi. Kami percaya itu pasti terjadi. Muliakan segala siapa percaya saatnya sudah tiba, waktu yang sudah tiba, Tuhan yang menuai 100 kali lipat. Apa yang pernah kami tabur, apa yang pernah kami lakukan tahun ini segera terjadi. Kita tidak menunggu tahun depan, tapi kapan tahun itu juga. Tahun kapan? Tahun sejak firman Tuhan ini ditaburkan. Ketika engkau mempercayai, engkau menangkap, saya percaya sesuatu yang besar pasti terjadi. 3 minggu yang lalu,
sebelum persiapan tes ujian, ngomong sama menteri kakak. Saya sudah menjual mobil di mobil online. 5 menit terjual, dia bilang. Saya masukkan mobil saya dengan harapan 5 menit terjual, uang bisa dapat. Setelah tunggu 5 menit, 50 menit nggak jawab. Tanpa tidak sadar, jangankan kalian, saya juga. Saya pakai jalan dunia ini. Saya tidak pakai jalan Tuhan. Ishak ketika kekeringan, dia tidak cari Tuhan. Dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Gerar. Apa artinya? Dia pakai cara dunia, dia pakai cara dia. Syukur puji Tuhan, anugerah Tuhan ada sama dia, kasih karunia ada sama dia. Tuhan datang intervensi dia, jangan pergi hingga, tetap di situ. Hal yang sama terjadi sama saya mungkin. Tuhan bilang, bukan itu caranya. Memang itu cara paling simpel, betul nggak? Jalan paling pintas. Tapi ibu gembala mau menangis ketika ibu membeli mau jual. Sudah bersama kita 6 tahun ya. Tapi Tuhan bilang enggak, bukan itu caranya. Itu cara dunia. Saya mau katakan, dalam waktu singkat Tuhan lewatkan semua masalah saya dengan mudah sekali. Masalahnya adalah kita mau nggak jalan-jalan ke Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama. Ayo kita baca sama-sama deh. Ini ayat paling suka. 3, 2, 1 ya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Percayakah hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita? Bicara ini tidak bicara rohani. Banyak pendeta yang berusaha bersembunyi dari ayat ini, mengatakan ini hal-hal rohani. Ini tidak hal rohani. Ini berbicara materi. Ini bicara kekayaan yang sesungguhnya. Dan dia berjanji bahwa ketika engkau taat, engkau menabur, engkau akan menjadi orang yang sangat kaya. Bukan sekedar kaya, kian hari kian kaya, sampai sangat kaya. Amin. Ini kekeringan yang bukan pertama kali, sudah beberapa kali kekeringan. Tapi ketika zaman Isa ada sesuatu yang berbeda. Dia taati Tuhan. Akhirnya apa? Dalam tahun itu dia menjadi orang kaya. Artinya awalnya dia bukan orang Kaya. terlalu kaya. Setelah dia taat firman Tuhan, dia tabur menuai 100 kali lipat, dia menjadi kaya. Kian kaya, sehingga ia menjadi sangat. Ini sangat kaya, bukan kaya. Jadi ini nggak bicara rohani. Secara rohani dia nggak baik-baik banget. Buktinya setelah peristiwa ini, dia bilang istrinya itu adalah saudaranya. Kalau rohaninya bagus gitu nggak? Seandainya ada orang tanya sama saya, Pak itu siapa? Saudara saya. Saya bilang, sampai di rumah mungkin parah ya Pak. Puji Tuhan kita enggak. Ya sudahlah. Artinya rohaninya nggak bagus-bagus banget. Artinya apa? Artinya itu semua karena kasih karunia. Karena anugerah Tuhan ada sama dia. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang miskin itu cemburu kepadanya. Jelas ini bicara tentang kekayaan, betul nggak? Mempunyai ternak yang sangat banyak. Ini bukan ternak biasa, peternakan besar. Kalau piara babi kira-kira sekarang ini seperti PT Mega Masana.
60.000 ekor kira seperti itu. Bukan peternak babi seperti Ismail. Ini benar-benar orang yang sangat kaya. Sampai orang Filistin cemburu sama dia. Kalau kaya rohani cemburu nggak? Orang Filistin sampai cemburu melihat dia semakin hari semakin kaya dan sangat kaya. Artinya dia lebih kaya dari orang setempat, betul nggak? Makanya mereka cemburu. Ini pendatang lebih kaya sekali. Tapi prosesnya bagaimana ini bisa terjadi? Coba mari kita pelajari ayat 1. Baca. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi sejak zaman Abraham sudah berapa kali? Ya. Lanjut. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Jadi dia pergi ke Gerar, raja orang Filistin. Lanjut. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan intervensi. Jangan kau pakai cara dunia ini. Filistin menggambarkan dunia. Mesir, Filipina, Filistin selalu bicara tentang cara-cara dunia. Jangan pergi ke sana. Lanjut. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi ketika ceritanya itu kekeringan yang bukan pertama kali, berarti sudah sering kali terjadi. Nah, ketika dia mau pergi, intervensi datang. Jangan ke sana. Jangan pakai cara-cara seperti itu. Menabur langkah. Lalu dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, ceritanya akhirnya dia menjadi orang yang sangat kaya. Tanpa kita sadari, sebagai anak Tuhan, sebagai orang beriman, sering tanpa kita sadari, begitu kita ada masalah, kita pergi. Ini kan pandemi seluruh Indonesia. Baik, seandainya ke seluruh Indonesia ada tempat yang nggak ada, saya rasa semua orang akan pergi ke sana. Tapi ini mau kemana lagi? Dari Sabang sampai ke Merauke sudah hampir 500 kabupaten kota, semuanya ada. Mau kemana kau? Satu-satunya tempat pelarian kita adalah Tuhan. Amin. Dan di situ justru paling aman. Justru di situ paling aman. Ishak akan pergi ke Gerar. Ini Ishak loh, bukan sembarangan orang. Mau pergi ke Filistin, mau pergi jumpa Abimelek. Walaupun akhir ceritanya memang dia ketemu Abimelek. Siapakah itu kata Abimelek? Dia saudara. Setelah dia diberkati Tuhan, dia malah berbohong. Seharusnya kita semakin diberkati Tuhan, firman Tuhan nyata, kita semakin berani dong. Dia enggak, dia malah semakin takut. Karena ceritanya adalah aku takut kalau aku bilang dia ini istriku, kalian akan bunuh saya. Semakin Tuhan nyata, semakin takut dia. Ternyata orang semakin kaya, semakin takut mati. Sejak Ishak seperti itu rupanya. Sekarang ini juga kan, waktu miskin berani mati, mati pun jadi. Begitu kaya takut mati. Termasuk Ishak ini, udah sangat kaya malah takut mati dia. Seharusnya kan roh keberanian, roh ketakutannya semakin hilang, betul nggak? Dia enggak. Dia malah takut. Lanjut. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali
bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Sebenarnya Abimelek juga punya hati. Ya kan dia takut nanti kalau tiba-tiba ada rakyat dia yang mengganggu Ilka, bangsa itu akan dikutuk kira-kira seperti itu, akan masalah buat kami. Tapi sebenarnya begitu dia nampak Ribka, dia sudah tertarik sama si Ribka, walaupun tidak ceritakan sama kita. Menurut prediksi saya, dia memang sudah tertarik dengan si Ribka. Makanya dia tanya siapa itu dia. Ini Raja Filistin dia percaya dia mulai cinta sama Ribka. Dari mana saya bisa analisa dia cinta sama Ribka? Buktinya dia ngintip. Dia tujuannya ngintip di rumah, dia melihat rumah si Isa. Tujuannya saya percaya bukan melihat Isa, dia ingin melihat Ribka. Kan begitu kita berjatuh cinta ya kan? Ada yang berjatuh cinta, yang sedang jatuh cinta, rasanya mau ngintip aja, mau melihat dia aja. Nah ini yang terjadi sama Abimelek. Dia nggak duga bahwa istrinya, dia duga memang benar-benar adalah saudaranya. Dia mau pergi, dia lihat, karena sudah mulai jatuh cinta sama Abimelek. Tetapi ketika dia lihat, apa yang dia lihat? Ribka sama Isa lagi berciuman. Terkejutlah dia. Ternyata mereka suami istri. Panggilnya Isa, apa yang kau perbuat ini? Kalau kita cerita ini adalah kisah Abraham juga, 2 kali. Bilang bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Sebagaimana bapak, itu juga anak rumahnya. Dia belajar dari bapaknya. Jadi dia gitu, dia saudara saya. Tapi ketika dia melihat mereka berciuman, yang luar biasa adalah kalau aku raja, udah aku pancing dia belum? Kan kecewa tuh. Pertama dia raja, kedua Isa orang asing. Dia bisa aja pancing Isa. Tapi kenapa dia nggak pancing? Karena ada anugerah Tuhan di situ. Ada kasih karunia Tuhan di situ. Apa yang terjadi? Seharusnya si Raja Filistin ini, Abimelek ini, dia bisa marah besar sama Isa. Tapi apa yang dia katakan? Mulai sekarang jangan ada yang coba-coba mengganggu. Kalau kau ganggu anak itu, kau mati. Wah ngeri ini. Saya mau katakan, ketika anugerah Tuhan turun atasmu, musuhmu pun melindungimu. Tuhan bisa pakai Abimelek untuk melindungi si Ribka. Karena kalau bukan Abimelek yang ngomong, bisa-bisa dia berbahaya, betul nggak? Tapi Tuhan pakai Abimelek, intervensi. Namanya raja intervensi. Jangan ada yang mengganggu dia. Siapa yang mengganggu mati. Siapa berani ganggu? Kalau tanya, kenapa bisa terjadi? Bukan Ishak lebih rohani, rajin doa puasa, rajin ibadah, rajin bayar perpuluhan. Bukan semua itu. Itu semata-mata karena kasih karunia. Bilang sama-sama saya, kasih karunia juga bersama saya. 3, 2, 1 ya. Kasih karunia yang sama juga bersama saya. Sejak Abraham sampai ke Musa itu semua kasih karunia. Sampai di padang gurun semua kasih karunia. Bukan karena ketaatan bangsa Yahudi, bukan ketaatan orang Israel, bukan. Mereka mengalami berontak, tapi anugerah terus datang. Mujizat terus terjadi. Bukan karena mereka rajin puasa, enggak. Semuanya itu karena kasih karunia. Nah hari ini saya mau katakan, ketika kasih karunia datang, saya percaya mulai hari ini dan besok dan seterusnya, kasih karunia yang sama itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang kau sentuh, apapun yang kau tabur, akan menuai 100 kali lipat. Dan kapan terjadi? Sekarang saatnya. Kenapa sekarang ini penting? Kenapa mesti sekarang? Karena sekarang sangat penting buat gereja Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita berbeda, untuk menunjukkan bahwa kita disertai Tuhan, untuk menunjukkan bahwa engkau memang umat pilihan Tuhan, engkau dibuat Tuhan berbeda. Saatnya terlibat Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah firman Tuhan hari ini terjadi
Kenapa bukan tahun 2022, 2122? Saya percaya sekarang lah kita butuhkan itu sekarang. Bilang sama Tuhan, Tuhan kami butuhkan itu sekarang. 3, 2, 1 ya. Tuhan kami Tuhan butuhkan kami sekarang. butuhkan sekarang. Alkitab katakan tahun itu juga Ishak menerima 100 kali lipat. Bukan 10 kali lipat, 100. 1000 jadi 100.000. 1 juta jadi 100 juta. Tapi Pak Bapak bilang hari itu kita tidak perlu menabur. Ya. Kalau engkau menabur karena keserakahan itu nggak perlu. Tapi kalau engkau menabur karena disuruh Tuhan, engkau wajib menabur. Tapi kalau tujuan yang menabur, oh iya ya, aku kasih persembahan, perpuluhan supaya dapat selalu kayak itu engkau menabur dalam keserakahan. Ishak menabur, dia nggak bayangkan bisa kayak gimana. Dia hanya menabur supaya dapat makan aja ini. Lalu apa yang dilakukan Ishak? Ketaatan. Dia sedang menabur ketaatan. Begitu Tuhan suruh dia tabur, dia tabur. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dia tidak mikir, ini nanti keresan. Semua orang yang menabur, kok saya menabur? Dia tidak pikir seperti itu. Yang dia tahu adalah ketika Tuhan berfirman, aku taati, dan aku lakukan. Itu yang dia lakukan. Sesederhana itu. Jangan spekulasi. Tapi kalau kau spekulasi, berharap sampai hebat, engkau menabur dalam keadaan serakah. Banyak gereja mengajar perpuluhan, justru dimotori oleh keserakahan. Tapi kita enggak. Kalau Tuhan tidak suruh kalian menabur, tenang aja. Dan ketika Tuhan suruh kalian menabur, pastikan kita harus menabur. Saya belajar. Sejak 2 minggu yang lalu, kita komitmen sama Ibu Gembala. Mulai sekarang, kita harus taat dan perpuluhan. Jadi kami di lemari ada satu amplop. Saya tidak mengajari sebenarnya yang melakukan ya. Saya bilang sekali saya katakan, kalau tidak Tuhan saya suruh kalian jangan dilakukan, jangan ikut-ikutan. Saya tidak mau kena keserakahan. Saya hanya tukar aja, saya coba. Nanti kalian bisa lihat 1 bulan berapa perpuluhan saya. Kenapa tiba-tiba 1 bulan dikeluarkan kan berat betul nggak? Ya udah setiap hari aja ada berkat masuk amplop. Saya ada berkat masuk dalam amplop. 2 hari lalu saya hitung, karena penasaran juga ya kan? Namanya juga ya. Saya berusaha coba menabur ketaatan, bukan Taurat, bukan doktrin. Apakah pas 10%? Enggak. Ya kadang-kadang 5%, kadang-kadang 3% aja kalau mau dihitung. Karena bagi Tuhan tak penting itu 10%. Yang bagi Tuhan adalah engkau tak. Jadi yang ditabur Ishak waktu itu adalah menabur ketaatan. Tuhan mengambil melihat jumlah. Tuhan melihat ketaatan kita. Lalu terakhir apa yang terjadi? Ayat 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 3, 2, 1 ya. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa dari kami. Ini yang ngomong siapa? Raja. Kok dia bisa bilang Ishak sudah lebih berkuasa dari mereka? Seharusnya di sebuah kerajaan yang paling berkuasa kan raja. Tapi kali ini dia dusta. Abimelek dusta. Abimelek melihat Ishak sudah lebih berkuasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena kekayaannya tidak merusak keluarganya.
Pertama, tetap harmonis. Yang kedua, kekayaannya menjadi berkat buat orang lain. Sehingga apa? Sehingga orang miskin sana itu lebih menghormati Ishak daripada menghormati Abimelek. Percaya nggak bahwa hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Di dalam nama Yesus, hal itu akan terjadi. Ketika engkau pergi kemana-mana, orang sangat menghargai kita, orang sangat mengagumi kita. Kenapa? Karena kita tadi di ayat yang pertama tadi, aku akan memberkati engkau supaya semua bangsa mendapat. Jangan kau makan sendiri. Atau akhir bulan kita makan bersama di sini. Saya pelajari ini, saya semangat. Kenapa mesti sekarang? Sampai-sampai Abimelek mengatakan, Ishak lebih berkuasa dari dia. Apalagi dalam kondisi keadaan pandemi ini, kalau engkau kaya. Tapi ingat, kekayaanmu jangan merusak hidupmu. Kekayaan Ishak tidak membuat suami istrinya jadi hancur. Kalau kita nggak begitu kaya, cari istri muda. Apalagi yang seberang sana. Soalnya boleh 4 tuh. Ini masih 1 ini. Boleh 4. Kalau mau 5 cerai kalau 4 mau 5, ceraikan 1 dulu yang paling jelek itu ceraikan dulu. Cari boleh 4. Konyol. Kaya merusak hidup keluarganya, Ishak tidak. Nah, saya berharap kalau kita tahun depan, mulai tahun ini kita kaya, tahun depan jangan cari istri muda. Istri juga jangan jadi sana sini. Pesan puasa seminggu 2 kali itu konyol juga. Itu merusak hidup. Saya sangat yakin sekali ini segera terjadi. Dan pasti terjadi. Di dalam nama Yesus terjadi. Satria aja bisa pantau pekerjaan saya sekarang deh. Satria, bangun pagi lihat komputer saya. Udah gimana Pak? Kalau udah sampai di sini, apa janji Bapak sama saya? Nah, minta janji dia. Pak, ini kan bapak di sini. Sekarang kalau udah sampai di sini, nanti janji Bapak apa ya? Saya berharap kita semua menjadi orang yang sangat percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Dia. Amin. Banyak hal yang mustahil terjadi. Mustahil terjadi. Kalau kita tanya kenapa terjadi, saya melihat kenapa terjadi. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Titik-titik dan minus bukan nol lagi, dari bawah nol. Selalu saya alami seperti itu. Selalu. Di salah satu titik di bawah nol. Mau jual pun nggak ada yang mau dijual lagi. Ayo tinggal mobil stop jadi dijual. Yang lain nggak ada lagi mau dijual. Mau jual rumah, punya orang. Sertifikatnya nggak ada. Saya cuma mikir tahun depan mau kasih orang gimana. Tapi dalam hitungan 2-3 hari, seperti mengetik yang jahat. Terus terang aja, sampai saya nggak bisa tidur sehari ini.